bahwa ekonomi kita sangat besar, potensi kita sangat besar, kekayaan kita sangat besar. Kita harus mewujudkan suasana masyarakat yang modern, bahwa masyarakatlah yang harus merasa ingin menyumbang kepada partainya. Ini strategi yang kita harus terapkan. Kita harus minta anggota kita untuk berkorban mendukung perjuangan partai. Saya kira itu salah satu strategi yang bisa kita terapkan. Silakan, ya, saya menambahkan, yang pertama, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, Presiden memegang mandat rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Oleh sebab itu, jangan pernah permisif dan jangan pernah dalam koalisi tunduk kepada apa yang dimaui oleh partai-partai politik yang ada dalam koalisi. Oleh sebab itu, tegas di dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi misi yang dikembangkan, sesuai dengan RPJMN yang dikembangkan, dan sesuai pula dengan pembangunan jangka panjang sebagai guidance kita. Yang kedua, yang paling penting dan ini sangat mendasar, yaitu kita jangan menempatkan pemilihan SDM, baik menteri maupun pejabat-pejabat penting, itu didasarkan kepada alokasi kepada partai-partai politik. Ini harus tegas dan dijadikan budaya siapapun presidennya. Oleh sebab itu yang terpenting nantinya itu adalah memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah kabinet ahli atau second kabinet. Nah, yang ketiga yang paling penting juga adalah di dalam pembiayaan. Tadi dikatakan demokrasi kita yang sangat mahal, maka pemerintahan mendatang harus melakukan evaluasi kritis terhadap cara kita melaksanakan pemilihan pilkada, pemilihan legislatif yang tadi dikatakan syarat dengan uang. Oleh sebab itu, kami bertekad nanti akan menyempurnakan ini. Demokrasi harus sederhana, murah, dan tidak membebani rakyat. Dan demokrasi harus menghasilkan putra-putri terbaik, apakah ia akan ada di legislatif, apakah ia akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi demokrasi yang betul-betul dari rakyat untuk rakyat dan betul-betul menuju kepada kemakmuran. Terima kasih Pak Hatta Rajasa dan Pak Prabowo. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Tadi jawaban dari Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, waktu 4 menit dengan pertanyaan yang sama akan kita berikan kepada Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. 4 menit, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Menurut kami yang paling penting, parpol harus berani merombak. Ada pola rekrutmen politik yang baru di parpol kita, sehingga jelas siapa yang terbaik itulah yang diajukan. Seperti yang ada di partai kami. Saya bukan ketua partai, tapi saya dijadikan calon presiden karena ada rekam jejak dan ada, menurut saya, ada prestasi. Yang kedua, sejak awal sudah kami sampaikan bahwa kami ingin membangun sebuah koalisi, sebuah kerjasama yang ramping. Tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak, tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah bahwa nantinya dalam bekerja kita ingin mengedepankan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Bukan membagi-bagi menteri di depan, bukan membagi-bagi kursi di depan, bukan membagi-bagi kue di depan. Tetapi yang paling penting adalah sejak awal kita sampaikan koalisi kerjasama kita ada kerjasama ramping. Ini untuk menghindari agar nantinya yang terjadi tidak hanya bagi-bagi kursi. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan kampanye, kami juga ingin mendapatkan dukungan rakyat dari sisi pendanaan. Oleh sebab itu kami membuka rekening gotong royong, sumbangan dari rakyat yang nantinya akan diaudit oleh lembaga yang
kredibel, sehingga kami tidak bisa ditekan oleh siapapun, karena biaya kami akan kami buka secara transparan. Kami mempunyai rekam jejak untuk itu. Silakan dilanjutkan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Kita menyadari memang bahwa biaya politik kita mahal akibat begitu banyak pilkada, begitu banyak pemilu di tanah air ini. Maka tentu yang harus kita perbaiki ialah sistem itu sendiri. Bagaimana pilkada disatukan lebih banyak sehingga efisiensi baik partai, baik